Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat petani kopi dimanapun Anda berada. Dan di bulan 3 ya, sekarang bulan 3 menuju bulan 4, kopi masih hijau ya teman-teman di tempat saya. Belum panen raya. Artinya untuk panen rayanya mungkin ini di bulan 5 ya, atau bulan 4 sudah mulai panen kecil ya, panen perdana. Nah, ini buahnya lumayan lebat ya teman-teman. Nih, jadi untuk para petani pemula, jadi salah satu kunci perawatan adalah pemangkasan ya. Jadi jangan sampai tanaman kopi ini melancur ke atas, karena tentu kita harus melakukan pemangkasan atau pruning ya. Jangan terlalu tinggi, kita potong saja di 150 ya teman-teman, jadi idealnya, atau 160 itu paling ideal ya teman-teman. Apalagi kita bisa melakukan pemangkasan bentuk ataupun tidak pemangkasan bentuk juga, asalkan kita bisa merawatnya ya teman-teman. Seperti ini, buahnya lumayan lebat ya. Nah, seperti ini varietas Ateng ya teman-teman. Dan di bulan 3, di bulan 2, bulan 3, bulan 4, curah hujan masih tinggi ya teman-teman di tempat saya ya, khususnya di daerah Jawa Barat. Curah hujan sangat tinggi sekali. Tentu saja ya teman-teman, akibat curah hujan terlalu tinggi, tanah bisa menjadi ataupun asam ya teman-teman. Nah, itu yang paling penting untuk diketahui ya teman-teman. Di video ini saya akan jelaskan ya nanti. Nah, ini varietas Lini S. Nah, seperti ini buahnya lebat juga ya. Ini belum merah, hanya 1-2 ya teman-teman. Nih, seperti ini. Biasanya kalau cuaca mendukung ya, tidak banyak hujan, biasanya cepat sekali merah ya teman-teman. Nah, ini info penting untuk petani pemula. Tentu saja harus mengetahui ya kondisi di kebun kita ya. Tentu saja di daerah masing-masing itu berbeda-beda ya kesuburannya, pH tanahnya juga berbeda-beda. Nah, kita harus mengetahui ya teman-teman. Jadi untuk caranya mengetahui agar tidak membuang pupuk ya kimia, ataupun apalagi pupuk kimia sangat mahal sekali ya teman-teman. Dan salah satu kunci untuk mengetahui, kita harus punya ini ya teman-teman, ini alat pengukur pH tanah ya teman-teman. Jadi ini alat juga bisa mengetahui cuaca, kelembaban ya. Nah, seperti ini harganya 100 ke bawah ya teman-teman, banyak di toko pertanian ataupun di online juga ya teman-teman. Nah, ini manfaatnya, pengukur pH tanah ini sangat banyak sekali ya teman-teman, terutama kita yang tidak tahu ya kondisi di kebun kita ya teman-teman. Apalagi daerah masing-masing itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada tanahnya yang merah, tanah hitam ya, tanah berbatu, ataupun tanah-tanah yang kuning ya. Jadi itu berbeda-beda ya teman-teman kesuburannya. Dan alat ini juga bisa membantu kita agar lebih mengetahui ya, kesiapan tanah kita yang mau ditabur pupuk, ataupun kesiapan tanaman agar bisa menyerap nutrisi dengan baik teman-teman. Dalam pertumbuhan tanaman kopi, reaksi tanah yang bagus adalah netral, karena pada kondisi ini
kebanyakan unsur hara mudah larut dalam udara sehingga tanaman kopi dapat dengan mudah menyerap unsur hara. Namun tidak semua tanaman kopi dapat tumbuh dengan berkembang baik pada pH 7, tetapi bisa kurang atau lebih, teman-teman. pH tanah sangat penting sekali ya teman-teman, karena larutan tanah mengandung unsur hara seperti nitrogen, kalium ya, dan fosfor, di mana tanaman kopi membutuhkan dalam jumlah tertentu ya untuk tumbuh, berkembang, dan bertahan terhadap penyakit, teman-teman. Dan jika pH tanah meningkat di atas 5,5, maka nitrogen seperti fosfor, kalium akan tersedia bagi tanaman kopi itu sendiri, teman-teman, apalagi di 6,5 ya sampai 7, teman-teman. Oke, kita ke sini, teman-teman. Kita akan coba tancapkan ya berapa pH tanah di kebun ini ya, teman-teman. Tentunya sekarang musim hujan, tentu saja ya teman-teman, pH tanah itu tidak selalu tinggi ya, ada titik terendahnya ya, ada kelemahan juga ya tanahnya. Nah, makanya dalam hal pemupukan itu harus tahu ya apa tanah itu sedang rendah ataupun sedang terlalu tinggi ya, teman-teman. Bisa saja tanah itu sedang kurang baik, lalu kita pupuk, bukannya terserap tanaman, malah tanaman itu sendiri mengalami serangan penyakit ya, karena memang eh, unsur hara yang kita berikan tidak terserap dengan baik, teman-teman. Nah, kita akan uji coba cek pH tanah di bulan 3 dengan curah hujan yang sangat tinggi ya, teman-teman. Dan ini netralnya di angka 70 ya, teman-teman. Dan alat cek pH tanah seperti ini tidak hanya yang digital, ada juga yang manual ya, teman-teman, seperti yang pakai jarum. Nah, itu lebih efisien atau lebih bagus juga ya, teman-teman. Dan kita coba akan melakukan cek di beberapa lahan ya, teman-teman. Jadi kalau mengambil pH tanah di kebun kita eh, cek di beberapa lahan, teman-teman. Jadi nantinya ambil kesimpulan berapa pH tanah di kebun kita ya. Kebanyakan ada juga yang 5 lebih ya, mungkin kebanyakan. Jadi kita ambil yang kebanyakan di angka berapa ya pH tanahnya. Nah, ini kita tancapkan langsung ya. Kita uji berapa kebanyakan pH tanah di lahan kita. Nah, ini kita tancapkan dan sudah mulai berkurang ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Mundur ya, teman-teman. Nah, berhenti di 4,5 ya. Jadi pH-nya di 4,5. Kita cari lagi, lalu kita tancapkan lagi ya, teman-teman. Nah, mundur lagi. Nah, di 4,5. Jadi ini sangat rendah sekali ya, teman-teman. Tanahnya sangat masam. Nah, bisa kita lihat nih, mundur lagi 4,5 ya. Nih. Dan pH tanah di lahan kita bisa berubah-ubah ya, teman-teman. Misalkan mau memasuki musim kemarau ataupun sesudah musim kemarau ya, teman-teman. Dan bisa berubah-ubah, makanya pH alat pengukur pH ini sangat penting sekali untuk kita membantu pemupukan yang tepat, teman-teman. Nah, ini menunjukkan pH tanah di lahan kita di 4,5 ya, teman-teman, di bulan 3. Artinya sangat rendah sekali ya, artinya sedang melemah. Kenapa tanaman kopi masih kuat? Karena tanaman kopi
berupa tanaman yang keras teman-teman. Beda sama tanaman yang lainnya, semisal di labusium atau tanaman yang 3 bulanan ya teman-teman, pH di 4,5, 4 ke bawah itu sangat kurang baik ya teman-teman, makanya banyak pembusukan ataupun yang lainnya. Nah, kita coba lagi teman-teman di tanaman yang masih muda. Jadi cek beberapa kondisi tanah, dan ini sangat membantu ya. Kita bisa menghentikan dulu untuk penaburan pupuk teman-teman. Jadi kalau di pH 5 ke bawah itu sangat rendah sekali ya teman-teman untuk pemupukan tanaman kopi ya teman-teman. Untuk pemupukan yang lainnya juga di 4,5 sangat kurang baik ya teman-teman. Nah, seperti ini 4,5 juga ya teman-teman. Nih, yang bagus berapa? Memang yang paling ideal pH tanah itu di angka 5,5 teman-teman, 5,5 ataupun 6,5 yang paling bagus ya. Nah, ini kita bisa geser-geser agar lebih akurat lagi ya teman-teman. Ini bisa tancapkan di beberapa titik, dan sepertinya di angka 4,5 pH-nya ya. Akibat pH menurun dikarenakan mungkin ya di bulan 3 ini curah hujan yang sangat tinggi, ataupun lahan kita yang drainasenya tidak lancar ya teman-teman, sehingga banyak yang menggenang air ataupun tanahnya tanah merah tercampur tanah sawah ya, seperti tanah sawah. Nah, kenapa tanaman kopi masih kuat di pH seperti 4,5? Karena tanaman kopi termasuk tanaman yang keras ya teman-teman. Nah, ini sangat penting sekali untuk petani-petani memiliki pH meter seperti ini ya teman-teman. Tidak hanya pH meter seperti ini, banyak juga yang bermerek yang lebih bagus lagi ya teman-teman. Nah, sama juga ya teman-teman, pH tanahnya di 4,5. Jadi ini sangat membantu sekali untuk teman-teman mengira-ngira kesiapan tanah untuk menyambut pupuk yang kita taburkan, jadi tidak terbuang sia-sia teman-teman. Karena sebagian petani kita belum tahu mengetahui tentang kondisi tanah ya. Jadi artinya asal mupuk saja. Jadi kita perlu juga mengetahui kondisi tanah di lahan kita ya, agar tidak terjadi kerontokan ataupun kematian tanaman kita teman-teman. Nah, ini juga cek lagi di 4,5 ya teman-teman. Ini lahan ini juga termasuk lahan yang sangat becek ataupun drainasenya kurang baik, maka kita lakukan perawatan tanah ya teman-teman. Jadi sebelum pemupukan kita lakukan perawatan tanah juga ya. Kita harus menaikkan pH tanah, bisa juga memakai kapur dolomit atau sejenis pupuk yang bisa menaikkan pH tanah agar pupuk itu tidak terbuang sia-sia teman-teman. Nah, segitu saja teman-teman, semoga bermanfaat dan membantu untuk kita berbudidaya tanaman kopi.